Kembali lagi di fans bola uncensored. Setelah 32 besar, kita lanjut ke babak 16 besar. Total 16 pertandingan sudah dimainkan dan 16 tim sudah dipastikan lolos ke 16 besar. Dan kita akan membahas 8 laga yang nantinya akan dimainkan di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Di sini laga pertama adalah laga antara Paraguay menghadapi Prancis ya, yang nantinya akan dimainkan di Lincoln Finance Lincoln Financial Field yang di Philadelphia, Amerika Serikat. Di sini Paraguay yang sangat mengejutkan sudah mengalahkan Jerman, harus menghadapi laga yang lebih berat dari Jerman, yaitu adalah Prancis. Prancis dengan tim superpowernya, tim superstarnya yang tampil dengan sangat gila dari babak fase grup dengan juga babak 32 besar kemarin, kini akan menggilas ataupun target selanjutnya adalah Paraguay yang juga merupakan giant killer setelah mengalahkan Jerman. Di sini Prancis harus menghadapi pertahanan luar biasa dari Paraguay. Dan kalau kita lihat pertemuan terakhir dari mereka itu terjadi pada 2017. 2017 ini di laga persahabatan ya, yaitu laga dimenangkan oleh Prancis dengan skor 5-0. Tentunya ini sudah sangat amat lama, 2017, di mana pemain-pemain Prancis ini masih ada Olivier Giroud yang mana ia mencetak hat-trick, masih ada Antoine Griezmann, dan kini generasinya sudah baru dengan kuartet 4 yang sangat mengerikan. Di antaranya ada Kylian Mbappe, Michael Olise, lalu juga ada Ousmane Dembele dan juga Bradley Barcola ataupun Desire Doué yang akan main. Di sini kedalaman skuad dari Prancis emang sangat ngeri. Hampir di segala lini bermain untuk tim besar dan cukup perform juga bagi para pemainnya. Di sini adalah kuncinya menurut saya untuk mengalahkan Paraguay berada di tangan Michael Olise. Bagaimana kreativitas dari Michael Olise ini dapat mengalahkan ya kerapihan ataupun kedisiplinan dari pertahanan Paraguay. Saya dapat memastikan hampir 1000% sepertinya Paraguay akan bertahan mungkin lebih ekstrim daripada saat melawan Jerman karena memang tidak ada opsi lain. Jika mereka ingin bermain lebih menyerang dengan opsi high line lebih tinggi, tentunya akan dihajar habis-habisan oleh bisa dibilang face abuser istilahnya untuk istilah sekarang. Bagaimana cepatnya Dembele, bagaimana cepatnya Mbappe, bagaimana cepatnya Desire Doué, belum lagi masih ada Michael Olise. Dan situlah tentunya Paraguay perlu memanage apakah Paraguay masih akan menggunakan formasi yang sama seperti saat melawan Jerman yang masih dengan PD menggunakan formasi 4 back, atau malah Paraguay menambah posisi pemain bertahan ya di belakang. Dan kini kuncinya adalah berada dari sang kapten ya, yaitu Gustavo Gomes, pemain asal Palmeiras yang bermain di klub Liga Brazil ini. Kali ini saya bingung nih ngomong apa dulu nih. Paraguay dulu deh. Pertahanannya kemungkinan untuk back dari Paraguay ini akan diisi oleh Gustavo Gomes dan juga Jose Canale ya. Back yang menjadi penentu kemenangan ataupun penalti saat melawan Jerman. Meskipun di sini bisa dibilang Paraguay memiliki Omar Alderete yang bermain untuk Sunderland, tapi ini menjadi opsi juga. Sebenarnya saya tidak dapat memprediksi secara rinci karena memang Paraguay di beberapa laga terakhir cukup sering menggunakan formasi 4 back. Tentunya mereka tidak ingin mengubah ritme dengan menambahkan satu back, mungkin akan mempertebal di layer kedua atau ketiga, yaitu di zona titik tengah. Dan disinilah karena memang titik tengah ataupun lini tengah yang akan menjadi kunci, di mana Bobadilla, Galarza dan juga Andres Cubas tentunya ini harus mencegah kreativitas dari Michael Olise. Di sisi lain, Prancis bukan berarti tanpa celah. Beberapa laga menunjukkan bahwa lini belakang Prancis masih dapat PR.
Duet William Saliba dan juga duet Upamecano ini belum terlalu sempurna sebenarnya, masih meninggalkan beberapa celah meskipun cukup kuat karena memang Saliba bermain untuk Arsenal dan juga Upamecano bermain untuk Bayern Munich, tapi saat mereka bermain bersama tentunya ini menjadi hal lain dan terbukti menurut saya pada saat laga melawan Norwegia meskipun duetnya di situ adalah Upamecano dan juga Maxime Lacroix, Prancis memiliki celah di mana pada di saat counter terutama pada saat setelah kick off ya. Itu mungkin dapat dimanfaatkan oleh Paraguay karena memang momen-momen kebobolan Prancis ini terjadi pada saat melawan Senegal dan juga melawan Norwegia dan kini Paraguay harus memutar otak skema apa yang mungkin bisa mereka lakukan untuk dapat mencetak gol. Sementara Prancis tentunya kreativitas akan menjadi kunci menurut saya di laga tersebut. Kalau misalnya pemain Prancis kehilangan kreativitasnya seperti Michael Olise, lalu juga Dembele dan juga Barcola kehilangan kreativitasnya untuk dapat memecah lini dari Paraguay, tentunya bukan tidak mungkin laga akan kembali berakhir dengan hasil imbang dan akan berlanjut ke adu penalti. Sepertinya sangat sulit untuk saya membayangkan di mana Paraguay dapat mencetak gol dari skema open play, mungkin dapat mencetak gol dari skema counter attack ataupun dari skema bola mati seperti corner ataupun free kick. Ya, tapi apapun yang akan terjadi, sepertinya Prancis masih tetap diunggulkan untuk dapat menang di laga yang akan dimainkan pada esok hari pada pukul 4 pagi. Selanjutnya kita bergeser ke laga selanjutnya teman-teman. Di sini ada laga antara Kanada tuan rumah menghadapi Maroko The Giant Killer. Lagi-lagi setelah memulangkan Belanda, Maroko mendapatkan lawan yang cukup mudah di atas kertas. Di sini Maroko harus menghadapi Kanada yang berstatus sebagai tuan rumah tetapi akan bermain di Houston, Amerika Serikat. Dan di sini Maroko dengan kekuatannya yang cukup mengerikan menurut saya, salah satu tim dengan kedalaman skuad yang cukup dalam. Meskipun saya memprediksi Maroko mungkin tidak akan menyamai pada 2022, tapi setidaknya quarter final dan sekarang masih 16 besar dan nanti quarter final kemungkinan akan menghadapi Prancis. Jadi prediksi saya masih on point sebenarnya, sedikit ngeles. Tetapi di sini Maroko lagi-lagi membuktikan bahwa pada saat melawan Belanda mereka menolak kalah. Issa Diop menjadi penyelamat lagi-lagi dan di sini keputusan berani dari sang pelatih Mohamed Owahbi dengan menambah posisi pemain menyerang seperti memasukkan wingback Salah Eddin lalu juga Mazraoui menjadi center back, tentunya untuk menambah agresivitas serangan dan tentunya ini totally pay out ya. Dan kini Maroko akan menghadapi Kanada dan sepertinya Kanada ini akan bermain lebih bertahan dibandingkan menyerang karena memang jika menyerang Maroko pun cukup ngeri-ngeri ya. Dari sisi menyerangnya di sini ada Brahim Diaz dari sisi kanan, ada Bilal Khamis dari sisi kiri, pemain yang bermain sangat baik bersama Stuttgart musim lalu. Lalu juga ada Saibari, jangan kita lupakan dari 4 laga berturut-turut ia terus mencetak gol. Dan masih ada lini tengahnya di sini Ayub Buadi yang menjadi incaran banyak tim-tim klub Eropa, masih berusia 18 tahun, menggendong lini tengah dari Maroko. Dan kini Kanada harus memutar otak, terutama sang kapten Alphonso Davies sepertinya belum terlalu fit sehingga belum bisa dapat dimainkan sejak menit-menit awal. Dan kalau kita lihat pun Alphonso Davies ya di pagelaran Piala Dunia 2026 ini belum mendapatkan menit bermain yang full selama 90 menit. Dan kali ini kita akan lihat seperti apa Kanada akan bermain. Feeling saya sih sepertinya Kanada akan lebih bertahan, akan mencoba menahan gempuran dari Maroko. Dan Maroko pun sebenarnya di fase grup tidak terlalu banyak tim yang bisa membuat mereka bermain lebih lepas. Mostly hanya Haiti dan Skotlandia. Skotlandia pun tampak seperti lebih 50-50 kemarin. Dan mostly hanya Haiti itu mereka tidak menang dengan selisih gol yang cukup banyak. Dan saat melawan Brazil cukup mendominasi tapi dalam segi penyerangan pun tidak terlalu agresivitasnya tidak terlalu tinggi. Dan kini melawan Kanada
yang melawan Switzerland pun mereka cukup kewalahan dan draw melawan Bosnia dan hanya menang melawan Qatar dan juga kemarin melawan Afrika Selatan. Tentunya levelnya sangat berbeda. Kanada kini akan menghadapi lawan yang benar-benar cukup berat di Piala Dunia kali ini setelah Switzerland ya. Dan tentunya Maroko sangat amat diunggulkan di laga selanjutnya. Kita ke laga selanjutnya. Di sini ini kita akan bahasnya cukup ngacak ya. Kanan kiri kanan kiri. Selanjutnya di sini ada laga antara tim Samba melawan The Vikings. Brazil yang menang cukup susah payah melawan Jepang akan menghadapi Erling Haaland CS di babak 20 di babak 16 besar, dan laga terakhir mereka bertemu pada tahun 2006 di laga persahabatan. Tentunya sudah hampir 20 tahun kedua tim tidak pernah bertemu. Dan disinilah duel bintang antara Norwegia menghadapi Brazil. Meskipun secara kualitas Brazil jauh di atas Norwegia, tetapi Norwegia memiliki pemain yang super sangat besar dalam diri Erling Haaland dan juga Mikel lagi. Apa sih namanya nih? Kok jadi lupa? Martin Odegaard, sorry. Martin Odegaard yang baru saja meraih juara Premier League bersama Arsenal. Dan disinilah yang kita tunggu-tunggu, laga yang cukup super seru. Di sini laganya jam berapa ya? Norwegia melawan Brazil. Internetnya cukup ini lagi. Ya intinya Erling Haaland harus membuktikan bahwa ia dapat membawa Norwegia melaju lebih jauh lagi. Meskipun dari sesi press conference Erling Haaland tampak sangat ingin membawa kesan bahwa nih Norwegia ini ingin bermain dengan sangat lepas saja. Dan laga ini nantinya akan dimainkan pada hari Senin jam 3 pagi. Saya berharap Brazil dapat bermain lebih baik seperti saat lawan Jepang. Di saat berada di bawah tekanan, saya berharap Brazil lebih kreatif dan juga Norwegia kemungkinan besar akan bermain lebih bertahan, akan mengandalkan serangan balik yang sangat cepat. Dan Erling Haaland dimanapun itu harus dijaga. Marquinhos dan juga Gabriel Magalhaes ini akan menjadi duel antara Haaland dan juga Gabriel ya, City dan Arsenal seperti pada pada musim lalu. Dan ya, inilah laga-laga yang kita tunggu. Bahkan di internet pun Erling Haaland sempat menggoda Vini ya, konteksnya bercanda. Ya, tetapi disinilah laga yang cukup seru menurut saya. Selain laga yang sudah dibahas ya, seperti Prancis dan juga Paraguay ataupun Maroko melawan Kanada. Selanjutnya, di sini ada laga melawan antara tuan rumah Meksiko melawan Inggris, melawan Inglaterra, melawan England yang cukup kesulitan melawan Kongo dan kini harus menghadapi tuan rumah Meksiko di Azteca Stadium Mexico City, yang mana ini cukup berat bagi Inggris karena laga yang awalnya akan dimainkan pada malam hari ternyata akan dimainkan pada siang hari pada pukul 12 siang setempat. Tentunya laga akan lebih panas dan juga laga akan dimainkan di ketinggian sekitar 2200 meter di atas permukaan laut. Tentunya ini akan cukup berat bagi pemain Inggris yang notabene-nya bermain di Eropa semua, tidak terlalu familiar dengan atmosfer dari Meksiko, dan bahkan badan arbitrase pokoknya badan anti doping juga sudah mengizinkan atau bahkan dari anti doping sudah mengatakan bahwa jika timnas Inggris ingin minum Viagra ini bukan untuk konteksnya seksual ya, tetapi untuk memperbesar pembuluh darah agar nantinya pemain Inggris dapat beradaptasi dengan situasi, dengan kondisi yang ada di Azteca Stadium nantinya. Tetapi kita masih belum tahu. Dan hal menarik lainnya adalah tim nasional Inggris ternyata sudah memesan 15 hotel di Meksiko. Tentunya ini untuk mencegah gangguan dari netizen, fans-fans dari Meksiko, sehingga kita tidak tahu dari 15 hotel tersebut
hotel mana yang ditempati oleh tim nasional Inggris. Lepas dari sisi non teknis, kita akan ke sisi teknis. Tentunya di atas kertas Inggris sangat amat diunggulkan dari segi kualitas pemain, dari segi permainan, dari segi pelatih yang menangani. Dan Meksiko pun dari beberapa edisi kerap selalu tersingkir di babak 16 besar. Dan Meksiko against the odds, biasanya tuan rumah nih cukup unik ya, karena dapat melaju cukup jauh kecuali Qatar di babak fase gugur seperti Korea Selatan, lalu juga Brazil pada 2014, lalu juga siapa lagi ya, Jerman 2006. Ya intinya tidak boleh meremehkan Meksiko, apalagi laga akan dimainkan di Azteca Stadium Meksiko. Selanjutnya kita geser ke laga big match di 16 besar. Ini merupakan laga big match, menurut saya paling big match laga antara Portugal menghadapi Spanyol. Di sini Cristiano Ronaldo yang menang dengan susah payah melawan Kroasia harus menghadapi tetangganya Spanyol yang menang dengan cukup meyakinkan melawan Austria dengan skor 3-0. Di sini Cristiano Ronaldo ingin menuntaskan misi yang belum ia selesaikan selama 20 tahun berkarir sebagai pesepak bola. Cristiano Ronaldo ini ingin trofi emas untuk negaranya setelah berhasil memenangkan Euro pada 2016. Kini 10 tahun berselang, Ronaldo masih penasaran dengan Piala Dunia, bahkan ia masih terus bermain sampai dengan usia 41 tahun. Di sisi lain, Spanyol tampil dengan sangat meyakinkan meskipun sempat ditahan imbang oleh Cape Verde dengan skor 0-0, tapi di sini Spanyol membuktikan bahwa ia tampil cukup baik. Bahkan Spanyol belum pernah kebobolan ya pada saat melawan Uruguay dan juga melawan Arab Saudi dan melawan Austria kemarin. Lagi-lagi keputusan dari Luis de la Fuente yang kerap kritik karena terus memainkan Unai Simon, tidak memainkan Golden Gloves Premier League David Raya ataupun Joan Garcia yang tampil sangat baik bersama Barcelona. Disinilah Spanyol akan menghadapi ujian yang cukup berat setelah mungkin di fase grup dan juga 32 besar belum menghadapi tim yang secara kualitas cukup menyulitkan. Bahkan Uruguay yang diharapkan menurut saya dapat menyulitkan Spanyol tampil di bawah standar, banyak problem seperti ya konflik antara sang kapten Federico Valverde dan juga sang pelatih Marcelo Bielsa. Tapi disinilah clash antara tetangga Portugal dan Spanyol untuk memerebutkan 8 terbaik di Piala Dunia 2026. Selanjutnya kita bergeser ke laga antara Amerika Serikat menghadapi Belgia. Di sini lagi-lagi tuan rumah kembali lolos dan akan menghadapi laga yang cukup sulit. Sebenarnya banyak yang tidak yakin dengan Belgia, tapi saya sudah menyampaikan di video saya sebelumnya mengatakan bahwa Belgia nih untuk saat ini diisi oleh sisa-sisa dari generasi emas seperti Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, lalu juga ada Romelu Lukaku. Tetapi yang mereka kerap lupa adalah Belgia untuk kali ini lebih bermain as a team karena memenang banyak diisi oleh pemain-pemain yang bermain untuk tim-tim top Eropa, bukan tim ya, bermain untuk di tim top 5 league, tetapi bukan di tim-tim top, itu kata yang benar. Jadi mungkin banyak yang main seperti di Aston Villa, seperti Yuri Tielemans dan juga Amadou Onana juga di Aston Villa. Lalu juga ada De Ketelaere yang bermain untuk di Atalanta. Lalu juga ada back mereka, Ngoy yang bermain untuk Lille. Ya intinya banyak pemain dari Belgia yang memang tidak bermain untuk tim besar sehingga mereka lebih padu, lebih play as a team. Rudi Garcia pun bahkan melakukan keputusan yang cukup berani pada saat laga melawan Senegal kemarin dengan menarik Jeremy Doku yang merupakan salah satu superstar dari Belgia saat ini karena ia bermain untuk Manchester City, dan terbukti laga lebih cair dan Belgia dapat comeback. Di sisi lain, lagi-lagi Amerika mirip seperti Kanada ini, lagi-lagi tim tuan rumah ya, hampir Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat belum menghadapi tim yang secara kualitas cukup baik. Dari fase grup, Amerika hanya melawan Paraguay, Turki dan juga Australia. Bahkan saat melawan Turki ia pun kalah dengan skor 3-2.
lalu juga di fase 32 besar menghadapi Bosnia yang secara kualitas pun ya so-so lah ya, bukan powerhouse dari Eropa juga. Dan kini harus menghadapi Belgia yang sebenarnya tidak terlalu kuat dibandingkan Belgia edisi 2022 ataupun 2018. Tetapi Amerika Serikat harus memutar otak karena striker utama mereka Valery Balogun mendapatkan kartu merah langsung. Saya tidak tahu apakah kartu merah langsung ini akan di ban 1 laga ataupun 2 laga, tetapi tentunya Balogun tidak dapat bermain saat melawan Belgia. Kemungkinan Ricardo Pepi akan turun sejak menit awal. Dan apakah tanpa Balogun yang menjadi andalan utama dari Amerika Serikat dapat menang melawan Belgia? Jujur, saya sedikit ragu. Tetapi karena Amerika Serikat tuan rumah, apapun bisa terjadi untuk Amerika Serikat. Lanjut, di sini ada laga antara Argentina melawan Mesir, laga antara Leo Messi melawan Mohamed Salah. Lionel Messi lagi-lagi masih menjadi tumpuan di usia 39 tahun. Misi untuk back to back tampaknya tidak terlalu mustahil, meskipun Lionel Messi kerap humble bilang bahwa ia hanya akan menikmati turnamen ini, menikmati 2026 kali ini. Di sisi lain Mesir juga yang terdapat di grup yang cukup boring bersama Iran, New Zealand dan juga Belgia, dan saat lolos menghadapi tim yang cukup menyulitkan mereka yaitu Australia, dan kini mereka menghadapi lawan yang amat sangat serius yaitu Argentina. Mesir tentunya harus memutar otak karena striker mereka masih belum dapat mencetak gol seperti Omar Marmush ataupun Muhammad Salah udah cetak gol sih sebenarnya. Banyak gol-gol dari Mesir ini tercipta dari skema ini ya, bola-bola mati, dan tentunya Argentina di atas kertas unggul untuk melawan Mesir. Dan ya, what can we say, Messi selalu diunggulkan ketika melawan tim-tim yang cukup lemah. Selanjutnya di sini ada Swiss melawan Kolombia, laga yang mungkin tidak terlalu diperhatikan karena berada di bagian kanan bawah, tim yang under appreciate di sini. Swiss, tim yang menurut saya sudah saya bahas lagi-lagi di video, lagi-lagi mengatakan bahwa Swiss ini salah satu tim yang tidak ingin ada di radar, tiba-tiba menang, tiba-tiba lolos, tiba-tiba berada di 16 besar. Mesir tidak ingin berada di radar, hanya ingin terus melaju, hanya ingin terus bermain bola, dan di bawah pelatihnya Murad Yakin, ya penuh karisma, penuh aura, perlahan tapi pasti mengalahkan lawan-lawannya, dan kini akan menghadapi another Amerika Latin, yaitu adalah Kolombia yang menang tipis melawan Ghana. Dan Kolombia pun kalau kita lihat tidak terlalu kuat ya, mostly hanya ada Luis Diaz yang bermain untuk Bayern Munchen, sisanya tidak ada pemain yang bermain untuk tim top 5 league. Ya mungkin ada Richard Rios bermain untuk Benfica, lalu juga James Rodriguez pernah membela Real Madrid namun kini ia bermain di Liga Amerika Serikat. Ya intinya secara kekuatan menurut saya Switzerland unggul dibandingkan Kolombia. Saya sedikit mengunggulkan Switzerland ketika menghadapi Kolombia, tapi apapun dapat terjadi karena secara kekuatan mereka cukup berimbang. Dan ya Switzerland lagi-lagi dengan keheningannya menurut saya dapat melaju sampai dengan quarter final selanjutnya. Ya teman-teman, 8 laga sudah kita bahas. Sepertinya prediksi saya ya dari ke 8 laga ini mungkin akan ada laga-laga yang berjalan cukup mudah dan ada yang cukup sengit. Di antaranya antara Prancis lawan Paraguay, saya mengunggulkan Prancis menang dengan cukup mudah. Lalu juga Kanada melawan Maroko, sepertinya Maroko akan menang cukup mudah melawan Kanada. Brazil lawan Norwegia, laga akan berakhir sengit meskipun kemungkinan Brazil akan memenangkan pertandingan. Meksiko melawan Inggris ini agak berat jujur saya, meskipun Inggris di atas kertas dapat menang mudah lawan Meksiko, tapi Meksiko dengan segala faktor non teknisnya akan menunjukkan Inggris, dan Inggris mungkin akan sedikit diunggulkan kalau tidak ada badai melintang. Spanyol dan Portugal jujur kalau di atas kertas dari segi permainan Spanyol layak lolos untuk ke babak selanjutnya, tapi Portugal dengan segala rencananya mungkin bisa lolos, tapi saya akan menjagokan Spanyol meskipun prediksi saya sangat bisa salah ya ini.
Untuk Amerika Serikat menghadapi Belgia, Amerika Serikat tampaknya akan kesulitan karena walaupun tidak ada, Belgia akan lolos. Argentina lawan Mesir tidak ada alasan untuk Mesir untuk dapat menang melawan Argentina sehingga Argentina akan lolos. Swiss melawan Kolombia, compactness kekuatan tim dari Switzerland sepertinya akan menghadapi tarian Latin dari Kolombia. Ya, gitu aja teman-teman, 8 laga dari 16 besar. Mari kita nikmati, tidak ada jeda. Setelah beres 32 besar langsung kita hajar ke babak 16 besar dan saya harap nantinya laganya akan jauh lebih menarik dari babak 32 besar. Lebih banyak drama, lebih banyak gol, dan lebih banyak laga seru yang tentunya akan kita saksikan sebagai fans sepak bola. Goodbye, teman-teman.